Mobilitas masyarakat Indonesia tetap tinggi pada masa pandemi. Peningkatan mobilitas diprediksi kembali terjadi jelang akhir tahun karena adanya masa libur panjang Natal dan Tahun Baru. Hal ini menimbulkan risiko penularan COVID-19. Sosialisasi yang lebih masif dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya COVID-19. Peran aktif dari pemerintah juga dibutuhkan agar kasus COVID-19 di Indonesia segera terkendali. Jelang masa libur panjang, pemerintah daerah, dinas terkait, dan penyedia layanan transportasi sudah mengeluarkan aturan wajib swab antigen kepada masyarakat yang berkunjung ke wilayah tertentu. Skema ini diharapkan dapat mendukung program 3T, sekaligus menambah kesadaran masyarakat untuk tidak menerjang risiko tertular COVID-19. Terkait rapid antigen, jadi sudah diputuskan itu sudah menjadi kebijakan pusat nasional. Perjalanan udara harus menyertakan hasil rapid antigen atau PCR. Terkait perjalanan darat dari luar kota ke Bandung dan sebagainya, itu nanti kami sedang koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, kemungkinan akan dilakukan rapid antigen secara random. Jadi juga secara random saja. Skema ini bisa efektif jika didukung komitmen dari pemerintah daerah, dinas terkait, serta penyedia layanan transportasi dalam menjalankan aturan. Petugas di lapangan wajib disiplin dalam mengawal aturan yang sudah dikeluarkan demi menghindari lonjakan kasus pada periode libur panjang dan agar Indonesia bisa segera mengendalikan laju pandemi. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, periode libur panjang akhir tahun menjadi momok dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Untuk meredam atau mengurangi risiko penularan COVID-19, pemerintah memberlakukan aturan wajib tes, rapid test maupun swab test kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar daerah. Kebijakan itu diharapkan dapat mengurangi risiko penambahan kasus COVID-19 di masa libur akhir tahun di 2020 ini. Nah, pemirsa, untuk membahas fenomena itu kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Pak Sony Hari Budi Utomo Harmadi. Selamat siang, Pak. Yuk. Terima kasih sudah bergabung. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Agak delay sedikit nampaknya ini, Pak Sony. Ya, dan juga bersama kita bergabung Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pak Tri Yunis Miko Wahyono. Pak Miko, selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Rudi. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Ini kalau kita bicara soal penanganan COVID-19, memang pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan. Di antaranya libur pengganti Lebaran sudah dihilangkan gitu. Artinya libur yang tadinya menjadi panjang sekarang menjadi terpotong-terpotong gitu. Tapi tetap saja biasanya masyarakat itu selalu ada celah untuk liburnya tetap jadi panjang di penghujung tahun ini. Ada Natal dan Tahun Baru. Nah, kalau bicara soal libur yang panjang ini dalam beberapa dalam beberapa kali libur panjang itu seringkali penambahan kasus COVID-19 itu meningkat dibandingkan dengan hari-hari biasa. Nah, ini sebetulnya apa yang terjadi menurut Anda, Pak Miko? Ya, jadi penambahan kasus COVID di Indonesia ada dua sisi ya. Satu, sisi penanggulangannya oleh pemerintah itu kurang tesnya, ya. Kemudian kapasitas tesnya kurang banyak. Kedua, kontak tracingnya juga menurun dari 20 sampai 30 pada bulan April 2020 menjadi 2 sampai 10. Yang ketiga, PSBB-nya kurang serius begitu. PSBB yang dilakukan cuma satu dan kedua yang serius, yang sisanya itu tidak serius. Yang keempat adalah masalah penanganan COVID harus bersamaan dengan pemulihan ekonomi. Dan inilah yang menjadi penyebab utama dari penambahan kasus di Indonesia. Nah, kalau ditambah dengan liburan, bertambah banyaklah penambahan kasus di Indonesia karena liburan ini salah masyarakatnya. Masyarakat ini udah lama kasus COVID-nya udah hampir 1 tahun, 9 bulan. Kemudian mereka sudah abai dari awal juga
sebulan saja masyarakat sudah kapok dengan PSBB, kemudian ditambah 9 bulan lebih kapok lagi, maka keabaian masyarakat terhadap protokol kesehatan akan terlihat jelas sekarang ini. Jadi menurut saya libur nggak salah. Yang salah adalah masyarakatnya kemudian berlibur menjadi kerumunan. Kerumunan apapun kemudian akan meningkatkan penularan COVID-19. Nah, kemudian kebijakan tadi yang katanya tes rapid antigen itu cuma dikenakan pada penumpang pesawat terbang. Sedangkan penumpang kereta api masih rapid test antibody. Sedangkan penumpang bus tidak dilakukan apapun. Jadi menurut saya upaya pemerintah itu tanggung-tanggung begitu. Jadi menurut saya harus kuat begitu. Bus juga dibatasi, ada rapidnya, harusnya rapid tes antigen sama begitu, rapid testnya antigen juga kereta api sama begitu. Kalau negara belum mampu jangan buat kebijakan, jangan melakukan PSBB yang tanggung-tanggung. Sehingga kalau tanggung-tanggung gini nih, jadi pemulihan ekonomi dengan penanggulangan COVID-19 ya konsekuensi bahwa peningkatan COVID-19 akan lebih tinggi kalau pemulihan ekonominya nomor 2 kan. Jadi harus dievaluasi bagaimana proporsi pemulihan ekonomi dengan penanggulangan COVID. Apakah 50-50, apakah 60-50, kemudian apakah 70-30 begitu. Jadi harus dievaluasi. Kalau nggak dievaluasi, ya beginilah akibatnya. Kita tanggung juga akibatnya. Pak Miko, saya jadi ingat, ini maaf saya potong Pak Miko, saya jadi ingat ada beberapa cerita kawan-kawan itu yang rapid testnya itu non-reaktif, tapi karena dia merasa bahwa tidak yakin, dia mencoba untuk PCR swab, dan ternyata dia positif COVID-19. Apakah cerita-cerita seperti ini sebetulnya banyak juga didengar Pak Miko? Artinya gini, kalau seandainya yang masih digunakan untuk antar kota, antar provinsi, itu masih menggunakan rapid test, maka sebetulnya tingkat akurasinya itu kan, kalau cerita itu banyak, maka tingkat akurasinya itu kan sebetulnya masih dipertanyakan, artinya meningkatkan risiko bagi daerah yang dikunjungi oleh orang yang sebetulnya sebagai carrier dari virus itu. Begitu nggak kira-kira? Jadi harus dimengerti, rapid test antibody itu akan timbul setelah hari kelima infeksi. Jadi kalau dia hari pertama, hari kedua sampai hari kelima pasti atau lebih banyak kemungkinannya akan negatif. Jadi kalau di swab pada hari 1 dan 5 akan positif jelas. Nah itu yang orang nggak banyak mengerti begitu. Nah sekarang kan tes rapid testnya antigen. Jadi hari pertama atau hari ke-8 dia akan positif. 1 sampai ke-8, tapi ke-9 infeksi kemudian akan negatif begitu. Nah, jadi tes antibody akan positif di sana, tapi tes antigen akan negatif. Nah itu harus diketahui oleh pemerintah juga masyarakat. Jadi masyarakat harus tahu kapan dia positif. Nah masalahnya adalah kalau dia gejala ringan dan OTG, jadi tidak tahu kapan infeksinya. Jadi itu susah sekali untuk ditentukan ini hari pertama atau hari ke-8 atau hari ke-5. Jadi itu yang membingungkan masyarakat begitu Mas. Baik. Ini menarik sebetulnya Pak Sony kalau bicara soal liburan, liburannya sebetulnya nggak salah ya Pak Miko ya. Tapi betul. Memang ini perilaku masyarakatnya. Saya ke Pak Sony, kalau bicara soal perilaku masyarakat, liburan itu nggak enak sendiri kan ya Pak ya? Ya. Nah, apakah memang selama ini ketika libur agak panjang terjadi, betul. Ini masyarakat memang apa ya? Mungkin agak sulit untuk menerapkan protokol kesehatan kah atau bagaimana sebetulnya Pak Sony? Iya, jadi makasih Mas Rudi. Jadi sebetulnya kita belajar dari pengalaman libur panjang kemarin ya. Selama libur Idul Fitri 22 sampai 25 2020, di 2 minggu kemudian itu kasus positifnya naik 69 sampai 93%. Di libur Agustusan tanggal 15 sampai 17 Agustus 2020 lalu, 2 minggu kemudian kasus positifnya naik 58 sampai 118%.
libur akhir Oktober kemarin, ya ternyata 2 minggu setelahnya kasus positifnya juga naik antara 17 sampai 22%. Walaupun libur Oktober kemarin kita sudah lebih belajar ya. Jadi peningkatan kasus positifnya tidak sebesar 2 liburan panjang sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah lebih baik dalam kepatuhan untuk protokol kesehatan. Tetapi kami selalu mengamati pada saat libur panjang itu selalu terjadi penurunan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Kami punya aplikasi monitoring perubahan perilaku yang bisa kami lihat dan monitor secara real time. Dan ternyata pada saat libur panjang memang laporan dari ratusan ribu petugas kami di lapangan menunjukkan adanya penurunan kepatuhan khususnya untuk memakai masker dan menjaga jarak. Nah ini yang tadi disampaikan Pak Miko juga. Jadi kecenderungan terciptanya kerumunan itu besar ya. Kerumunan justru terjadi kan kami mengamati ya ada namanya pengamatan terhadap kerumunan di dalam monitoring kami, dan di sana kelihatan pada saat libur panjang tuh di tempat-tempat wisata kerumunannya luar biasa ya. Terus di dalam kerumunan tadi ternyata mereka cenderung tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Ini yang selalu menimbulkan tingginya penularan setelah libur panjang gitu Mas Rudi. Nah ini apa yang terjadi? Kenapa mereka itu dalam tanda kutip tadi disebutkan kepatuhannya terhadap protokol kesehatan kok justru malah turun di saat libur panjang itu, di saat bahkan mungkin mereka melihat di sekeliling mereka itu banyak sekali kerumunan. Artinya kan itu ada resiko, tapi justru kepatuhan terhadap protokol kesehatan justru malah turun. Apa yang terjadi menurut Anda? Jadi begini Mas Rudi, jadi kalau pakai masker itu kan cenderung keputusan individu ya. Tetapi ketika menjaga jarak itu dia terkait sama orang lain. Nah ini yang seringkali sulit. Jadi kalau kita perhatikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan turun, memakai maskernya turun, tetapi lebih turun lagi yang menjaga jarak di saat liburan. Jadi karena ada keterkaitan dengan orang lain juga tidak bisa menjaga jarak. Padahal yang jadi masalah adalah destinasi wisata atau tempat tujuan wisatanya itu sama. Makanya kami juga mendorong supaya adanya pemecahan destinasi wisata sehingga tidak terjadi pengumpulan orang atau berkerumun tadi. Itu yang terjadi. Lalu kemudian yang juga menjadi masalah adalah mereka kan terpaksa harus makan di luar ya. Terus kemudian mereka harus misalkan ke toilet umum dan seterusnya, harus antri. Nah antri ini yang seringkali menyebabkan timbulnya kerumunan. Beda kalau di rumah sendiri kan. Nah ketika makan juga mereka cenderung membuka masker, ngobrol dan cukup lama tuh. Nah itu potensi penularannya juga menjadi lebih berbahaya. Kemudian juga faktor pengawasan di lapangan pada saat libur panjang juga cenderung petugas yang ada juga lebih terbatas. Itu juga membuat pengawasan di lapangan menjadi tantangan tersendiri. Oke. Pak Sony, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pak Miko, kita jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali usai jeda.